datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk semua. Perkenalkan, saya Selsa Aulia Permatasari, nomor induk mahasiswa 2323520065, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar PPG Prajabatan. Topik pembahasan dalam seminar PPG Prajabatan diantaranya: pertama, visi pribadi, kedua, pemahaman bermakna, ketiga, desain inovasi, keempat, implementasi pendekatan culturally responsive teaching, kelima, ada artefak, keenam, rencana tindak lanjut, ketujuh, paradigma terhadap makna guru, dan yang terakhir ada kesimpulan. Visi untuk pendidikan di Indonesia: menciptakan sumber daya manusia yang memiliki nilai luhur, moral, serta kecerdasan yang dapat memajukan bangsa Indonesia. Yang kedua ada visi sebagai calon guru: menjadi seorang tenaga pendidik yang profesional untuk memberikan pendampingan, pengajaran, dan pendidikan kepada seluruh peserta didik. Selanjutnya, usaha untuk mewujudkan visi. Yang pertama, memberikan pendampingan kepada peserta didik. Pendampingan yang akan saya lakukan berupa akademik dan non-akademik. Yang kedua, aktif dan responsif terhadap perkembangan zaman, dengan cara mengikuti perkembangan teknologi dan inovasi dalam pendidikan untuk mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran agar proses pembelajaran selalu relevan dengan zaman dan mudah diterima oleh peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga yaitu memberikan layanan pendidikan bagi yang membutuhkan. Pada dasarnya, seorang tenaga pendidik bertanggung jawab memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik yang memerlukan bimbingan akademik maupun non-akademik untuk mencerdaskan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Hal ini menjadi sebuah kunci untuk kemajuan bangsa. Selama menempuh PPG Prajabatan, saya mempelajari 12 mata kuliah yang membantu saya belajar untuk menjadi seorang tenaga pendidik yang profesional. Pembelajaran dimulai dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yang memberikan dasar pemikiran pendidikan, kemudian dilanjutkan pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pada mata kuliah ini membahas berbagai karakteristik perkembangan peserta didik, gaya belajar, serta bagaimana guru dapat menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi peserta didik. Yang ketiga, praktik pengalaman lapangan atau PPL 1. Pada mata kuliah ini memberikan pengalaman langsung dalam mengajar di sekolah, termasuk observasi, perencanaan pembelajaran, dan penerapan teori pendidikan dalam konteks nyata. Keempat, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pada mata kuliah ini mengajarkan tentang pentingnya upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Yang kelima ada pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodir kebutuhan peserta didik yang beragam. Keenam, perspektif sosiokultural dalam pendidikan untuk memahami konteks sosial budaya dalam pendidikan. Yang ketujuh ada prinsip pengajaran dan asesmen 1. Pada mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dasar dalam merancang pembelajaran yang efektif dan asesmen yang tepat untuk mengukur hasil belajar secara komprehensif. Yang kedelapan ada mata kuliah pembelajaran sosial emosional yang membantu dalam membangun hubungan yang positif dengan peserta didik. Kesembilan, prinsip pengajaran dan asesmen 2 yang merupakan lanjutan dari mata kuliah sebelumnya mengenai prinsip pengajaran dan asesmen 1. Hal ini berkaitan dengan prinsip dasar merancang pembelajaran yang efektif dan asesmen yang tepat. 10 ada proyek kepemimpinan, memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Yang ke-11 ada PPL,
dua lanjutan dari PPL yang pertama. Yang terakhir ada mata kuliah Computational Thinking yang berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis dalam pemecahan suatu permasalahan atau persoalan. Selanjutnya, pemahaman bermakna. Dari seluruh mata kuliah PPG Prajabatan yang telah saya laksanakan, menurut saya mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 merupakan mata kuliah yang membantu untuk memberikan pengajaran yang lebih baik. Hal ini dikarenakan dengan memahami prinsip pengajaran dan asesmen, saya dapat mengetahui kebutuhan peserta didik dari latar belakang peserta didik, tingkat pemahaman, dan karakteristik peserta didik. Dengan demikian, hal tersebut dapat membantu saya dalam menjadi tenaga pendidik yang profesional untuk memerdekakan peserta didik. Dalam mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 terdapat 3 topik, yaitu yang pertama ada pemahaman karakteristik peserta didik melalui asesmen awal. Pemahaman terhadap karakteristik peserta didik sangat penting dalam merancang pembelajaran dan asesmen, karena berkaitan erat dengan penentuan kompetensi atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Asesmen awal bertujuan untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Dalam topik 1 ini, saya dapat memahami mengenai prinsip Understanding by Design oleh Wiggins 1998. Dalam merancang pembelajaran dan asesmen, perlu melakukan penentuan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan tingkat capaian peserta didik. Yang kedua, menentukan teknik dan instrumen asesmen yang sesuai untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menentukan pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, bahan ajar, media pembelajaran, dan kebutuhan kegiatan pembelajaran lainnya sesuai dengan tujuan pembelajaran dan juga asesmen. Topik 2 mengenai pendekatan teaching at the right level pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Teaching at the right level atau TARL merupakan pendekatan pembelajaran yang mengacu pada tingkat capaian atau kemampuan peserta didik. Dengan memperhatikan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran, maka guru dapat melakukan segala upaya untuk menciptakan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pada topik 3, kita akan membahas mengenai pendekatan culturally responsive teaching pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Indonesia yang tersusun atas kepulauan hingga terbentuklah berbagai macam suku, adat, dan budaya. Kekayaan budaya Indonesia berpengaruh pada proses pembelajaran peserta didik. Dari ketiga topik mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2, saya memilih pendekatan Culturally Responsive Teaching atau pengajaran responsif budaya, yaitu pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan materi pembelajaran dengan budaya. Pendekatan tersebut dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan berpihak pada peserta didik. Karena dalam merancang pembelajaran, seorang pendidik mempertimbangkan budaya yang ada pada peserta didik. Penerapan Culturally Responsive Teaching atau CRT membantu peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari. Peserta didik akan lebih mudah untuk memahami dan menerima pembelajaran, dan pada akhirnya ikut serta dalam upaya pelestarian identitas kebudayaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai desain inovasi. Desain inovasi saya adalah menciptakan modul ajar berbasis pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT yang telah mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Modul ini dirancang untuk meningkatkan pembelajaran inklusif yang berpihak pada peserta didik dengan mengintegrasikan budaya lokal ke dalam proses pembelajaran. Keunggulan modul ajar dengan pendekatan
Culturally Responsive Teaching atau CRT ini yaitu integrasi budaya lokal dalam materi pembelajaran. Modul ini mengadopsi pendekatan responsif budaya, di mana materi ajar disusun dengan memperhatikan latar belakang budaya peserta didik. Selain itu, yaitu mendukung peningkatan partisipasi dan motivasi peserta didik. Dengan menghubungkan materi pembelajaran dengan budaya dan pengalaman peserta didik, modul ini secara efektif dapat meningkatkan partisipasi dan motivasi belajar peserta didik. Setelah memahami materi, penting bagi guru untuk mengimplementasikan teori yang sudah dipelajari. Budaya penting diintegrasikan dalam mata pelajaran, karena budaya dapat menanamkan konsep dan melestarikan budaya setempat agar tidak tergerus oleh perkembangan teknologi. Dalam hal ini, saya mengambil sebuah permainan tradisional serta batik sebagai pakaian khas dari Indonesia yang dikaitkan dengan mata pelajaran matematika. Dalam hal ini, saya mengaitkan materi bangun datar dengan budaya. Yang pertama ada permainan tradisional. Permainan tradisional adalah permainan yang berasal dari budaya masyarakat setempat dan turun-temurun dimainkan oleh anak-anak. Permainan ini dapat dikaitkan dengan bentuk bangun datar layang-layang. Selanjutnya, dalam mata pelajaran matematika, batik dapat dikaitkan dengan bentuk bangun datar persegi panjang. Melalui soal cerita tentang batik, peserta didik dapat mengaitkan konsep perhitungan luas bangun datar yang sering dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Implementasi pembelajaran dengan pendekatan Culturally Responsive Teaching dapat saya laksanakan ketika saya PPL 2. Pada mata pelajaran matematika kelas 5, materi luas bangun datar yang dikaitkan dengan budaya yang ada pada peserta didik. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan sintak model pembelajaran problem-based learning. Di situ ada 5 sintak. Yang pertama yaitu orientasi pada masalah. Pada orientasi pada masalah, saya menampilkan gambar terkait permainan daerah yang dapat dikaitkan dengan bangun datar. Di situ saya menampilkan mengenai permainan layang-layang. Kemudian peserta didik diberikan pertanyaan, yaitu apakah kalian pernah bermain layang-layang seperti gambar tersebut? Selanjutnya, menurut kalian apakah layang-layang termasuk bangun datar? Pertanyaan ketiga yaitu jika iya, bagaimana cara menentukan luas layang-layang? Selanjutnya, sintak kedua yaitu mengorganisasi kegiatan pembelajaran. Pada sintak ini, peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok untuk melakukan diskusi kelompok. Selanjutnya yaitu membimbing penyelidikan kelompok. Guru sebagai fasilitator membimbing peserta didik. Secara berkelompok, peserta didik menyelesaikan LKPD tentang luas bangun datar yang dikaitkan dengan permainan tradisional dan batik. Sintak keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan di depan oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu analisis dan evaluasi. Berikut adalah bukti implementasi dari proses pembelajaran pendekatan CRT yang telah saya laksanakan. Saya telah membuat artefak penting untuk mendukung implementasi pendekatan Culturally Responsive Teaching. Pada topik 3 bagian eksplorasi konsep, saya membuat rancangan modul ajar untuk dapat saya implementasikan dalam kegiatan mengajar di mata kuliah PPL 2. Proses pembelajaran didokumentasikan karena tindak lanjut. Yang pertama, menerapkan ilmu yang saya pelajari selama di bangku kuliah dan program PPG untuk memberikan layanan pendidikan. Yang kedua, membuat rancangan pembelajaran sebelum melaksanakan proses pembelajaran dengan mempertimbangkan aspek peserta didik dan ketersediaan fasilitas dari pihak sekolah. Yang ketiga yaitu melakukan evaluasi cara mengajar saya dengan meminta saran ataupun masukan dari rekan guru lain
sebagai bentuk improvement untuk diri saya. Selain itu, saya juga melakukan sharing dari pengalaman rekan guru lain untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana cara memberikan pengajaran yang lebih baik. Selanjutnya, perubahan paradigma terhadap makna guru. Paradigma lama. Yang pertama, pembelajaran lebih fokus pada penyampaian informasi secara satu arah dari guru ke siswa. Interaksi antara siswa dan guru sangat terbatas, dan siswa diharapkan untuk menghafal dan mengulang informasi yang telah diajarkan. Yang kedua, penilaian guru hanya berdasarkan kemampuan akademis. Pada paradigma baru, guru memberikan ruang bagi peserta didik untuk belajar tidak hanya bersumber pada penyampaian guru saja, atau pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing konseling untuk peserta didik. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan teknologi, guru kini menggunakan media pembelajaran yang lebih kompleks dan inovatif. Kesimpulan dari seminar profesi pendidikan guru ini yaitu penyelarasan muatan budaya dalam kegiatan pembelajaran dan asesmen berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan berpihak pada peserta didik. Karena dalam merancang pembelajaran, seorang pendidik mempertimbangkan budaya yang ada pada peserta didik. Mengintegrasikan budaya ke dalam materi pembelajaran dapat membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami oleh peserta didik. Dengan menggunakan contoh atau konteks budaya yang relevan dengan peserta didik, membuat peserta didik lebih mudah memahami materi, aktif dalam kegiatan pembelajaran, serta termotivasi untuk terus belajar. Sekian presentasi seminar pendidikan profesi guru yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada dosen penguji dan dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang diberikan selama perkuliahan. Kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan untuk pengembangan diri saya ke depannya sebagai calon pendidik yang profesional. Sekian dari saya, terima kasih.